Nama saya Faida Rahmani dengan NIM 17 10 20 10 83. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengkajian pada pasien menjelang ajal dan juga paliatif, yang tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan pasien baik secara bio, sosio, psiko, dan spiritualnya. Untuk pengkajiannya nanti ada 3 macam pengkajian. Yang pertama ada pengkajian ESAS atau pengkajian Edmonton Symptom Assessment System, di mana pengkajian ini merupakan pengkajian yang valid dan juga reliable yang digunakan untuk pasien kanker untuk mengevaluasi perawatannya yang sudah dilakukan. Nah, untuk skalanya itu ada 0 sampai dengan 10 nanti, di mana skala 0 berarti tidak ada gejala dan skala 10 itu berarti adanya keparahan yang mungkin terburuk. Nah, untuk yang dikaji itu ada 9 kategori, yaitu ada 9 gejala, yaitu ada gejala nyeri, ada gejala kelelahan, mual, depresi, kecemasan, mengantuk, nafsu makan, kesejahteraan, dan juga sesak nafas. Nah, untuk pengkajian yang kedua itu ada pengkajian ECOG. Nah, pengkajian ECOG ini merupakan pengkajian yang sangat sederhana karena skalanya itu ada dari 0 sampai dengan 5. Nah, pengkajian ECOG ini digunakan untuk menentukan perawatan pasien selanjutnya dan juga menentukan prognosisnya. Nah, nanti pengkajian ECOG ini dilakukan pada pasien kanker. Nah, pengkajian ECOG ini yang dikaji itu dengan skala 0 itu berarti dia itu pasiennya itu masih sepenuhnya aktif tanpa hambatan untuk mengerjakan tugas dan juga pekerjaan sehari-hari. Lalu untuk skor 1 itu berarti pasiennya itu ada hambatan pada pekerjaan tetapi dia itu masih mampu mengerjakan pekerjaan rumah. Untuk yang skor 2 itu berarti pasiennya itu ada hambatan banyak, sekitar 50% itu dia itu hanya tidur dan juga dia itu masih bisa mengurus dirinya sendiri tetapi dia itu tidak mampu melakukan pekerjaan yang lain. Lalu untuk skor 3 itu berarti dia itu hanya mampu melakukan pekerjaan tertentu dan juga 50%-nya itu lebih banyak tidur. Untuk skor 4 itu berarti dia itu sudah tidak beraktivitas secara total dan juga dia itu banyak di tempat tidur, dan juga untuk skor 5 itu berarti pasiennya itu meninggal. Lalu yang terakhir itu ada pengkajian Karnofsky. Nah, pengkajian ini merupakan untuk mengukur status fungsional dari pasien dengan skala 0 sampai dengan 100%. Untuk kategori yang diukur itu ada kategori kemampuan perawatan diri, lalu aktivitas sehari-hari, kemampuan melakukan pekerjaan, dan juga gejala yang dialami oleh pasien. Untuk skor 100 itu berarti pasien itu dalam kondisi yang normal, tidak ada keluhan dan tidak ada tanda-tanda penyakit. 90% itu mampu melakukan aktivitas normal, ada beberapa gejala, namun dia itu tidak ada juga beberapa tanda penyakit. Lalu untuk 80% itu dia tuh masih beraktivitas dengan normal, tetapi ada sedikit kesulitan dan juga terdapat gejala penyakit. Nah, untuk 70% itu pasien itu masih mampu melakukan perawatan diri tetapi dia itu tidak mampu melakukan kegiatan secara normal atau bekerja. Lalu untuk 60% dia itu membutuhkan bantuan dan dapat mengurus kebutuhannya itu paling hanya kebutuhan pribadinya saja. Untuk 50% itu dia itu sering memerlukan bantuan dan juga sering memerlukan perawatan medis. Untuk 40% pasien itu dalam keadaan yang cacat dan juga membutuhkan perawatan dan pertolongan khusus. Untuk 30% itu pasien itu dalam keadaan yang cacat juga dan dia itu diindikasikan untuk masuk rumah sakit tetapi resiko kematiannya itu sangat jauh atau resiko kematiannya itu jauh. Nah, untuk 20% itu pasien berarti dalam kondisi yang sangat sakit, sangat membutuhkan perawatan dan juga dia itu membutuhkan pertolongan yang suportif. Lalu untuk 10% itu pasiennya itu dalam kondisi yang hampir meninggal dan juga pasien itu dalam kondisi yang sangat parah. Lalu untuk skor 0 berarti itu pasien sudah meninggal. Nah, itu tadi dari 3 pengkajian yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya nanti saya akan mencontohkan bagaimana cara memberikan pertanyaan pada pasien dengan menggunakan pengkajian ESAS. Bu, selamat pagi. Gimana Bu kabarnya hari ini? Apakah semalam bisa tidur? Bisa. Baik, alhamdulillah ya Bu sudah bisa tidur. Nah, sebelum memulai kegiatan, saya cek tanda pengenal Ibu dulu ya Bu. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Iva. Ibu Iva. Ibu Iva usianya berapa tahun Bu? 40. 40 tahun ya. Baik, dengan Ibu Iva, nanti untuk pada pagi hari ini saya akan melakukan kegiatan pengkajian ESAS ya Bu. Nanti tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan Ibu, di mana ini sebagai bahan evaluasi kami untuk menentukan terapi mana yang sesuai untuk Ibu ya Bu. Nanti untuk waktunya kurang lebih sekitar 10 menit.
Untuk teknisnya itu nanti Ibu menjawab dari 9 pertanyaan yang akan saya tanyakan dengan menggunakan skala 0 sampai dengan 10. Nanti untuk skala 0 itu berarti nanti Ibu menjawab ini tidak ada gejala, lalu untuk skala 10 berarti terjadi keparahan yang serius ya Bu. Ya. Kalau begitu ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Ibu tidak usah khawatir karena kerahasiaan Ibu akan kami jaga kecuali untuk kepentingan medis dan juga hukum. Nah, nanti sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, apakah Ibu setelah menjalani kemoterapi Ibu mengalami nyeri? Tidak. Iya. Ibu nyeri ya Bu? Untuk skala nyerinya dari 0 sampai dengan 10 itu nomor berapa Bu? 4. Nomor 4 ya Bu. Lalu apakah Ibu mengalami kelelahan? Iya. Skalanya berapa ya Bu? 5. Berarti agak lelah ya Bu? Mm-mm. Apakah Ibu juga mengalami mual setelah mengonsumsi obat-obatan? Iya. Mual ya Bu? Untuk mualnya skalanya berapa Bu? 6. Berarti mualnya itu agak sering Bu. Mm-mm. Nah, apakah Ibu mengalami depresi? Tidak. Berarti skalanya 0 ya Bu? Iya. Apakah Ibu mengalami kecemasan? Tidak. Tidak. 0 ya Bu? Iya. Apakah Ibu selama ini sering mengalami rasa mengantuk? Mm-mm. Untuk mengantuknya itu berarti skalanya berapa Bu? 4. 4. Nafsu makannya gimana Bu? Apakah Ibu nafsu makannya tinggi atau tidak? Kurang. Kurang. Berarti kira-kira skalanya berapa Bu? 6 sih. 6 ya Bu. Untuk kesejahteraan, apakah Ibu merasa diri Ibu sejahtera? Iya. Skalanya berapa Bu? 5. 5. Lalu, apakah Ibu mengalami sesak nafas? Tidak. Tidak, berarti 0 ya Bu. Apakah Ibu mengalami gejala-gejala lainnya yang selain yang saya sebutkan tadi? Tidak. Tidak, bagus sekali ya Bu. Kalau begitu untuk hasil pengkajiannya Ibu ini sudah cukup baik ya Bu. Nah, karena pengkajiannya ini sudah selesai, ini akan menjadikan dasar untuk evaluasi bagi kami untuk menentukan terapi Ibu nanti. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya nanti saya akan datang kembali lagi ke sini untuk mengevaluasi kembali ya Bu tentang perkembangan Ibu. Ibu adakah yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Kalau begitu kita cukupkan ya Bu. Terima kasih karena Ibu sudah sangat kooperatif dalam menjawab pertanyaan dari kami. Iya. Kalau begitu kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya pamit ya Bu. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.